Sidang dugaan perkara pemalsuan akta otentik dengan terdakwa Effendi Puji Hartono, selaku Komisaris CV Kraton Resto Group, kembali disidangkan di Pengadilan Arjuno, Surabaya. Senin, 3 Februari 2025. Dalam fakta persidangan JPU menghadirkan 3 saksi yaitu Ellen, Shirley dan Endang, sayangnya sebelum saksi dihadirkan di muka persidangan. Hakim, jaksa dan kuasa hukum berdebat di mana terdakwa harus dihadirkan lantaran sidang online kurang efektif. Tak kala adanya terdakwa menutup kedua telinga. Bisa mendengar dari situ? Jelas kelihatan. Itu satu. Yang kedua, kok saksi aja ada di sini, padahal kita kan sudah minta ada di sini. Kalau secara teknis masyarakat antara terdakwa dan saksi kan sama-sama dihadirkan dalam persidangan. Kalau misalkan terdakwa di sidang di TV seperti ini, layar seperti ini, kan tidak ada persamaan perlakuan terhadap klien kami yang saksi dan dihadirkan di sini. Sementara terdakwa tidak, itu satu. Kalau kita ini juga persidangan ini juga kami lihat bertentangan juga dengan hukum acara ini. Karena dalam hukum acara itu kan saksi dan terdakwa itu dihadirkan dalam persidangan. Oke, kalau misalkan mendalilkan bahwa ini persidangan secara elektronik, tapi harus kita lihat aturan terkait dengan persidangan secara elektronik tersebut. Dalam Perma Nomor 8 tahun 2022 yang pasal 1 ayat 6 itu kan menjelaskan persidangan elektronik itu dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan itu harus dengan penetapan majelis hakim. Kalau perkara kita tidak sama sekali ya. Jadi kami mohon agar persidangan ini ditunda dulu dan kami hadirkan di sini ya. Kenapa persidangan lain itu dia harus dihadirkan, bisa dihadirkan terdakwa, sementara persidangan lain kami tidak bisa. Dalam penegakan hukum kan juga dan PDB dan hukum pidana juga kan mengenal asas mediasi. Yang mulia, Ibu Jaksa, saya tidak bisa mendengar apa-apa. Ya, asas mediasi itu kan juga dianut. Terlebih lagi kita dalam penegakan hukum itu tidak bisa untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tidak memiliki dasar hukumnya. Mohon dipikirkan hukumnya. Kalau mau mohon ya. Kita melakukan sama aja hukum ini, baik posisi itu dan posisi terdakwa yang di berdasarkan pasal 152 KUHP ayat 4, tugasnya adalah menghadirkan terdakwa, saksi dan barang bukti. Untuk menghadirkan saksi dan barang bukti kami tidak ada masalah. Tapi berkaitan dengan menghadirkan terdakwa di dalam ruangan persidangan, Rutan Medaeng sampai dengan saat ini untuk menghadirkan terdakwa secara offline harus dengan surat penetapan nanti. Penetapan tertulis dan mereka tidak menerima lisan, dan itu sudah bolak-balik kami sampaikan. Ini penetapan majelis melalui lisan agar terdakwa kami bawa. Tapi sampai saat ini tidak bisa dikeluarkannya. Itu kendala kami di lapangan. Oke ya. Saudara terdakwa, Pak Fendi. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa menerangkan bahwa sidang offline sangat efektif. Pendapat Anda gimana, Mas? Tanggapan kami cukup fair ya, karena seharusnya memang sidang harusnya terdakwa dihadirkan secara offline agar bisa mengungkapkan semua fakta-fakta yang tidak pernah diungkapkan di BAP. Itu aja sih, cukup. Mas, mungkin seberapa efektif sidang online? Kalau online nggak efektif ya Pak, karena kebanyakan terganggu oleh sinyal. Mas, ini minta dihadirkan selama persidangan atau hanya ini keterangan Selama saksi? persidangan kami minta dihadirkan offline. Kendalanya apa biasanya? Yang sering muncul itu apa? Kendalanya yang sering muncul sekarang pihak Medaeng itu minta penetapan dari hakim. Ada nggak dugaan perampasan hak asasi untuk klien, untuk terdakwa Anda? Selama ini ada ya perampasan itu, karena kita sudah berkali-kali mengajukan sidang offline, tapi baru kali ini kita HAM ya, Mas ya? Ada pasal yang ini? Ada. Iya, pasal apa? Dengan hukum acaranya itu kan 154 ayat 1 itu kan jelas. Terdakwa maupun saksi dan lain sebagainya itu kan dia harus dihadirkan dalam persidangan. Nah, terlebih lagi terkait dengan persidangan online ini kan sejarahnya kan untuk pencegahan wabah COVID-19 dulunya. Nah, itu diatur dalam Perma Nomor 4 tahun 2020. Tapi setelah wabah COVID-19 itu dia dinyatakan sudah selesai, sudah bebas, itu kan ada Perma Nomor 8 tahun 2022
yang mana dalam Perma nomor 8 2022 itu boleh dilakukan sidang secara elektronik dalam hal keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 16 tersebut. Seperti itu. Ketentuan hukum acaranya kan terdakwa kan harus dihadirkan dalam persidangan. Sebagai pencari keadilan, Mas, mungkin apa kendala yang melakukan sidang online? Maksudnya itu kerugian yang akan alami klien kami gitu. Ya salah satunya kan klien kami tidak bisa untuk memberikan tanggapan terkait dengan keterangan-keterangan saksi tersebut. Dalam persidangan itu kan setelah pemeriksaan saksi, majelis hakim kan akan menanyakan terkait keterangan saksi ini benar apa enggak. Bagaimana klien kami bisa mengatakan benar dan tidaknya keterangan saksi tersebut, sementara klien kami mendengar saja tidak. Seperti itu loh. Kalau dia tidak bisa mendengar, mengatakan tidak benar, apanya tidak benar. Kalau mengatakan benar, apanya yang benar, kan begitu. Sinyal ini pengaruhnya besar, Mas. Pengaruh besar luar biasa. Terlebih lagi kalau sidang secara online sekarang mau persidangan siapapun terlepas dari persidangan kami itu harus diakhiri, tidak boleh untuk terusan dilanjutkan seperti itu. Karena itu bertentangan dengan hukum acaranya. Nama lengkap Pak Juju Arisandi dan Nurdin. Sementara pihak Ellen selaku korban akan selalu menghormati Terdakwa proses ini hukum. tidak dihadirkan nanti pada saat saksi. Saya ikut aja. Oh, ikut aturan persidangan pengadilan ya. Oke. Atas permintaan kuasa hukum terdakwa Effendi Puji Hartono, Mak Hakim memerintahkan agar sidang mendatang terdakwa dihadirkan agar persidangan optimal. Terkait penetapan agar terdakwa dihadirkan, Hakim akan memberikan surat penetapan sidang akan dilanjutkan minggu depan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.